Ketika kabar tersebar bahwa Fallen asal Pamekasan dan Mila dari Bogor menandatangani kontrak senilai 23 miliar rupiah dengan Indosiar, internet langsung kebakaran. Dua finalis Dangdut Akademi 7 yang sebelumnya hanya dikenal lewat panggung audisi, tiba-tiba jadi headline nasional. Warganet langsung sibuk ngitung-ngitung, serius 23 miliar itu bisa beli mic emas plus rumah buat tetangga. Tapi di balik hebohnya angka, semua orang punya pertanyaan sama. Kenapa mereka berdua? Apa yang bikin Indosiar berani ngeluarin angka segitu fantastis? Jawabannya ternyata bukan sekedar sensasi. Langkah ini strategi besar yang mengubah cara orang memandang kontrak artis di dunia dangdut. Dan kisahnya jauh lebih seru dari sekedar angka 0 di belakang tanda tangan. Dari kampung ke spotlight nasional. Sebelum berita kontrak miliaran itu meledak, Fallen dan Mila hanyalah dua peserta penuh mimpi. Fallen dikenal dengan suara lembut tapi kuat yang bikin juri terdiam. Sementara Mila dikenal dengan gaya gokil dan spontanitas di atas panggung. Dia pernah bercanda di tengah lagu dan tetap nyanyi on page. Dari situ, mereka nggak cuma tampil, tapi nyantol di hati penonton. Saat babak top 8 tiba, produser Indosiar udah bisa cium bau viral. Dua karakter kuat, dua kepribadian beda, tapi sama-sama punya magnet layar kaca. Bagi Indosiar, ini bukan cuma kontestan, ini aset masa depan yang bisa nyeret rating tiap malam minggu. Detik-detik pengumuman 23 miliar. Momen pengumuman kontrak itu kayak sinetron jam tayang utama, penuh kejutan, ekspresi melongo, dan mungkin 1-2 taburan konveti. Saat pihak Indosiar nyebut angka 23 miliar, penonton serentak, "Hah?" Bahkan kamera sempat goyang karena tepuk tangan terlalu heboh. Di dunia maya, tagar hashtag #FallenMila23M langsung trending. Netizen rame-rame debat, ini kontrak beneran atau gimmick buat rating? Apapun jawabannya, satu hal jelas, malam itu nama Fallen dan Mila resmi masuk sejarah di Academy. Mereka bukan cuma menang panggung, tapi juga memenangkan perhatian nasional. Dan di dunia hiburan, perhatian adalah mata uang yang nilainya jauh lebih dari sekadar 23 miliar. Rumor di balik angka fantastis. Namanya juga duit besar, rumor pun langsung bertebaran lebih cepat dari wifi gratisan. Ada yang bilang 23 miliar itu cuma angka promosi, ada yang nyinyir bilang termasuk sponsor dan iklan, bahkan ada teori lucu bahwa itu dalam bentuk poin loyalitas Indosiar. Warganet berubah jadi detektif kontrak, menganalisis setiap kata di caption, setiap ekspresi wajah di wawancara. Fallen dan Mila diam 1000 bahasa, cuma senyum misterius. Semakin diam, semakin penasaran publik. Netizen pun makin kreatif. Ada yang bikin meme, ada yang bikin grafik perincian 23 miliar versi warga Twitter. Apapun yang benar, satu hal terbukti, Indosiar berhasil bikin satu kampanye marketing paling efisien sepanjang tahun. 0 biaya iklan tambahan, tapi viral se-Indonesia. Strategi besar Indosiar. Di balik hebohnya angka, Indosiar ternyata sedang main catur, bukan adu nasib. Mereka tahu dua bintang baru ini punya potensi besar untuk ngangkat semua program musik dangdutnya. Dengan kontrak eksklusif ini, Indosiar memastikan Fallen dan Mila gak bisa dibajak stasiun TV lain. Langkah ini bukan cuma investasi di dua orang, tapi investasi dalam era baru dangdut di layar kaca. Dan lucunya, makin banyak yang curiga kontrak ini settingan, makin banyak juga yang penasaran nonton acara Indosiar. Itu strategi tingkat dewa, bikin orang ngomel tapi sambil tetap nonton. Dari kontrak ke tekanan. Uang besar datang bareng tanggung jawab besar. Fallen dan Mila sekarang bukan sekedar peserta, tapi ikon resmi Indosiar. Setiap langkah, gaya rambut, hingga caption Instagram mereka diperhatikan publik. Salah kostum dikit, langsung viral. Di satu sisi, mereka punya peluang luar biasa. Bisa tampil di banyak program, kerja sama brand besar, bahkan mungkin punya acara sendiri. Tapi di sisi lain, beban ekspektasi dari kontrak 23 miliar bukan hal ringan.
Untungnya, keduanya masih tampil apa adanya, suka bercanda, masih ngevlog, dan tetap merespons fans dengan gaya santai. Itulah yang bikin mereka tetap disukai, sukses tanpa kehilangan jiwa lucunya. Fans terbelah dua kubu. Begitu berita viral, fans pecah jadi dua tim bangga dan tim serius nih. Tim pertama heboh bikin video dukungan, komentar positif, dan doa panjang. Sementara tim kedua skeptis, emang udah sekelas 23 miliar? Grup Facebook dan TikTok berubah jadi debat kolosal, lengkap dengan teori dan bukti performa. Bahkan ada yang ngedit foto Fallen pegang koper uang kayak di sinetron kriminal. Tapi satu hal pasti, semua orang ngomongin mereka. Dan di dunia hiburan, selama orang ngomong, berarti kamu menang. Entah disanjung atau dikritik, popularitas tetap naik. Dangdut masuk era kontrak super. Kisah Fallen dan Mila bukan cuma tentang mereka berdua, tapi tentang babak baru industri dangdut. Dulu, peserta reality show cuma dapat piala dan popularitas sementara. Sekarang, kontrak besar, brand deal, dan eksklusivitas jangka panjang. Indosiar membuka bab baru di mana penyanyi dangdut bisa punya nilai pasar setara artis film layar lebar. Dan tentu saja, ini bikin peserta lain tambah semangat. Siapa tahu di musim depan, angka kontrak naik jadi 30 miliar kan? Dunia dangdut akhirnya punya liga bisnis sendiri, dan semuanya dimulai dari dua gadis muda yang berani mimpi besar. Fakta tersembunyi di balik layar. Di balik headline 23 miliar, ada detail yang nyaris luput. Kontrak mereka bukan cuma tentang duit, tapi juga pembinaan, pelatihan vokal, branding, dan penampilan di berbagai acara TV. Intinya, mereka bukan cuma dikontrak, tapi dibentuk jadi bintang jangka panjang. Bahkan rumor menyebutkan ada klausul kerjasama digital. Artinya, mereka juga jadi wajah baru di platform streaming Indosiar. Jadi bisa dibilang, ini bukan cuma kontrak artis, tapi semacam proyek jangka panjang bernama Fallen and Mila Universe. Dan kalau itu benar, angka 23 miliar bukan cuma angka, tapi simbol komitmen untuk mencetak legenda baru dangdut Indonesia. 23 miliar dan sebuah pelajaran. Jadi, apa pelajaran dari kisah viral ini? Di dunia hiburan, angka kadang hanyalah alat. Apakah kontraknya benar-benar senilai 23 miliar atau sekedar strategi branding, hasilnya tetap sama, sukses. Nama Fallen dan Mila kini abadi di ingatan publik. Indosiar menang besar dalam popularitas dan dangdut naik level ke ranah bisnis serius. Semua pihak untung, kecuali mungkin akuntan yang pusing ngitung pajak. Dunia hiburan memang kejam, tapi cerdas. Kadang bukan siapa yang paling berbakat yang menang, tapi siapa yang paling pintar bikin orang ngomong. Dan kalau itu ukuran sukses, Fallen dan Mila sudah juara sejak hari pertama tanda tangan kontrak.